Dancers, it's poppin' talking. What's poppin'? Let's talkin. Sama Dengan kita kita berdua berdua. lagi. Ketemu lagi, pokoknya kalau udah edisi kita nih ya ngobrol suka-suka kita lah ya. Wih. Gitu. Hari ini tuh cerah tapi sedikit mendung, mungkin efek Xinjia kali ya gitu. Kemarin kan kita menunggu-nunggu hujan nih. Gong he fahoy. Kalau Kantonis kan gitu, Kantonis gitu. Gong he fahoy ya. Gitu. Artinya adalah hope you get rich ya. Semoga kamu menjadi kaya gitu ya. Biasanya kalau udah ngomong-ngomong masalah kaya ya rezeki dilancarkan, amin di tahun ini gitu. Terus segala sesuatunya semakin ya. Walaupun macan air ember. Macan air kan bener kan ya? Water tiger cie gitu, water tiger. Gue watermelon. Semangka dong. Sama tuh belang-belang. Nah, bener kan? Ini apa namanya? Hari ini tuh kita pengen ngomongin, pengen ngobrolin seputar 5 hal aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Karena pastinya inspirasi itu datangnya dari mana aja, pasti inspirasi itu banyak. Keseharian pun bisa mendatangkan inspirasi. Tapi kita hari ini cuman pengen akan ngobrolin kayak ya 5 hal yang menginspirasi kita berdua nih untuk menari gitu. Kamu dulu. Keduluan baru gue pengen begini ya, temponya N E ya, telat gue di E. Oke, kalau Sagi yang pertama tuh ini pertama tuh terinspirasinya tuh dari film. Oke, berarti awal banget nari tuh nontonnya dari film dulu dong. Iya, ngelihat film dulu. Dulu belum bisa nari tuh, terus ngelihat film kayaknya kok seru gitu kan. Kayak dulu tuh ada apa sih? Ada step up. Terus ada street dance, ada. Berarti ini ya, hal yang menginspirasi tapi kita urutin ya. Kita urutin dari awal banget yang bikin kita start banget nari nih. Iya benar gitu. Yang benar-benar bikin nari itu benar-benar bikin tertarik untuk nari adalah pertama ya dari film biasanya gitu. Bukan biasanya, kalau dari Sagi pribadi dari film. Itu ada step up dulu si siapa Channing Tatum. Terus ada street dance yang katanya mengcopy si step up ini gitu dari England. Terus ada Footloose, Kenny Wormald. Footloose tuh lebih ke country dance gitu. Terus lebih ke line dance gitu. Enggak line dance juga sih, ada tap dance-nya juga dan lain-lain, itu bagus banget. But base-nya adalah menari gitu. Jadi seru aja cerita drama-dramanya, cie. Ada tetap dramanya ya. Sama ini yang terakhir adalah Battle of the Year. Kalau disingkat BOTY. Nggak boleh dibaca langsung, harus digituin ya, BOTY. Jadi nggak boleh dibaca langsung. Kalau dibaca langsung tanggung sendiri ya. Semua langsung berpikir masing-masing. Iya, apa ya di BOTY itu apa ya gitu. Lu tahu aja lu berdua lu. Jadi waktu itu karena di Battle of the Year itu ada si Chris Brown yang main gitu. Jadi kayak penasaran aja gitu kan. Ternyata gak masuk final, dia kecelakaan guys, tangannya patah. Ceritanya. Film gitu kalau buat aku yang pertama. Karena dulu kan kantoran ya kerjanya gitu. Terus kayak butuh, kalau sekarang sih bahasa sekarangnya tuh healing gitu ya. Healing me time ya kan. Healing me time gitu. Biasanya kan ke bioskop. Nah terus tuh kayak sebenarnya tuh waktu itu mau nonton film apa gitu, cuman tiketnya habis. Sisanya baris depan kan, kalau nonton bioskop kan gak enak kan, dongak gitu. Nah adalah kebagian yang pertama itu adalah si step up. Nah step up tuh dulu di minggu-minggu pertamanya rilis itu masih sepi tuh gitu. Setelah kayak minggu pertama berjalan dia baru deh tuh rame kan tuh step up 3 tuh. Nah step up 3, step up 2 sama step up gitu. Nah itu akhirnya salah beli tiket tadinya. Jadi nggak sengaja aja begitu nonton, ini film apa sih gitu kan, ya udah nonton aja lah gitu. Ini apa sih gitu. Oh ada begini ya. Oh gitu kan, selama ini kan stigmanya kan kalau dancer itu kan ya dancer lah ya. Untuk laki-laki tuh gimana gitu dilihatnya gitu kan. Kok nari sih laki-laki gitu kan. Nah pada saat ngelihat film itu tuh enggak juga, ini keren juga gitu kan, apalagi lagu-lagunya juga lagu-lagu R&B hip hop gitu kan. Nah dari situlah jadi kayak ada nggak ya gitu, padahal itu posisinya masih kerja kantoran gitu, ada nggak ya tempat belajar nari gitu yang bisa benar-benar ngajarin dari awal banget tapi tuh hip hop maunya gitu, alirannya tuh ke hip hop, maunya hip hop R&B lah.
ketemulah di Bekasi dulu gitu, dan kebetulan juga punya teman kita bersama kan gitu. Nah akhirnya disitulah belajarnya, di awalnya tuh di situ gitu. Yang pertamanya adalah film. Kalau Eta? Aku pertamanya orang. Pertamanya orang, satu film satu orang. Ya kan? Iya, jadi kayak aku sempat cerita deh pas lagi pertama kali ditanya why. Ya kan? Because I dance Eta. Iya kan, because I dance apa nih gitu. Jadi pertama kali aku nari itu karena aku ikut gym, nge-gym, and then aku ngeliat kelas. Ya kan kalau di gym kan pasti ada dance kelasnya apa segala macam kan. Nah ini aku ikut, aku lagi lewat ikan dateng main alat pulang. Sambil ngeliat nih kelas kenapa heboh banget sih ya. Yang ngajar adalah salah satu host dari sini juga. Iya. Depannya kan? E ya kan. Depannya E. Itu yang suka datang hadir di saat-saat tertentu pokoknya ya. Benar ya kan. Yang tiba-tiba kita lagi live Instagram lewat gitu kan, tiba-tiba kita lagi ngapain tiba-tiba dibajak gitu. Nah, itulah tuh orang itu. Nah, iya. Si Koko itu. Benar. Koko yang banyak banget fansnya. Betul, ya kan. Nah, ya aku ikut itu, aku ikut kelasnya dia. Nah, pas lagi ya itu pertama lihat kelasnya dia, terus aku pas lagi ngikut kelas pertama kali, di mindset aku adalah kok dia bisa, aku nggak bisa. Oh, gitu. Oke. Jadi diawali dengan aku penasaran sih. Aku penasaran kenapa dia bisa tapi aku nggak bisa. Iya. Karena kan stylenya juga style ladies kan. Iya, gitu kan. Kebetulan si Koko ngajarnya lah kelasnya lady style. Dan pas makanya aku mikir gini, dia yang laki-laki aja bisa, masa gue perempuan yang kodratnya udah begini kagak bisa. Betul. Ya kan. Oh jadi di situ awalnya. Di situlah awalnya. Gila ya. Kayak langsung, ya sebenarnya penasaran banget sih. Why? Kenapa? Sungguh mati aku jadi penasaran. Aku jadi nyanyi. Wah, itulah ya. Oke. Kalau Kak Sagi, yang kedua. Yang kedua, ini mau yang jujur mau yang bohong nih. Gitu. Kalau yang jujurnya fashionnya suka. Baju-bajunya gitu kan, yang yang oversize gitu, yang vintage. Tapi zaman dulu emang udah oversize? Udah kan, emang signaturenya kan hip hop kan dulu gitu, ya, bajunya ya, gombrong, celananya tuh training yang tracksuit pants gitu, terus topinya snapback gitu kan, keren aja gitu pada saat itu. Aku lagi gitu. bayangin lagi intermezzo. Ya kan. Kayak dulu kan ada salah satu brand yang lambangnya strip 3 itu kan ngeluarin atasan bawahan tuh. Iya. Itu kan sempet booming juga kan gitu, karena kolaborasinya sama salah satu penyanyi R&B Missy Elliott. Ya kan dulu kan ngeluarin tuh Missy Elliott series gitu. Nah, untuk kesini-sininya tuh kan banyak banget dia kolaborasi sama penyanyi-penyanyi rap juga kan, ada Pharrell Williams ya kan, terus ada si Kanye West gitu kan. Jadi line up line up fashionnya tuh seru aja gitu buat diikutin, karena dulu tuh jujur pada saat keluar black fashion pun kan dulu ada black fashion ya gitu, yang hitam kaos oversize pakai jaket bomber gitu kan. Nah itu juga pertama kalinya juga memang kayak ngelihat fashionnya, ini fashionnya kayaknya masuk nih untuk untuk kita bawa ke nari gitu. Akhirnya dipakai lah, kan dulu kan biasa kan kayak performance bajunya apa ya. Tapi gitu. Kamu nggak pertama pas di awal itu nggak berasa kayak wah awkward banget ya? Secara kamu kan biasanya kayak kantoran gitu ya. Iya. Rapi. Nah penyesuaiannya itu, kadang gini, nggak berasa pertama kayak aneh banget gue ya. Orang kayak orang ini kok pakai baju kayak begini kok keren gitu ya. Nah kok pas dipakai di gua kok aneh, ternyata ukuran. Dia pakai ukurannya XL, saya pakai ukurannya M. Mohon maaf, iya bajunya ngepres, celananya gombrong. Kan salah tuh kayak begitu. Aneh sendiri. Ya tapi by the time kayak ini size-nya, ini tuh bahannya gitu, kayak begini gitu. Dan gak perlu baru, enaknya tuh itu. Jadi kayak dulu tuh kan kita kayak ada thrifting gitu kan. Ada thrifting di Senen lah, di Pasar Senen dulu. Terus ada thrifting di di Pasar Baru juga ada. Di mana-mana tuh banyak gitu. Jadi yang kayak jual-jual track top second, terus yang kayak windbreaker second, yang bagus-bagus gitu, yang Nike, yang kesebut maaf ya, yang apa-apa disponsorin juga nggak apa-apa, gitu. Ya kan banyak gitu loh, banyak banget. Jadi kita bisa opsinya tuh banyak, nggak cuman kita beli baju yang baru, tapi kita beli baju yang notabene thrifting pun masih layak untuk dipakai kan. Sekarang juga lagi booming juga kan, thrifting kayak begitu kan lagi naik juga. Nah itu awalnya tuh dari situ. Fashionnya kayak bagus deh gitu. Nah pada saat berangkat kerja
pakai baju bebasnya kayak begitu kan. Jadi kan berangkat kerja kan pakai baju bebas dulu, baru ganti seragam tuh ada di kantor gitu. Jadi kayak aneh aja gitu. Sedangkan gue dulu kerjanya di bank gitu kan, terus tiba-tiba gue datang dengan baju kayak baju begini modelannya gitu. Udah gitu pakai snapback. Nah, yang lucu lagi itu kan kalau snapback itu kan dulu ada yang fitted, ada yang bisa diatur kan. Ada yang udah plug begitu, ada yang bisa diatur. Nah, itu juga tuh jadi kayak ini lebih sukanya tuh kesini sekarang. Oh, yang ini yang lebih prefer yang ini ketimbang yang dulu. Ya sebenarnya pergerakan fashionnya itu dari mulai benar-benar vintage terus ganti ke black fashion and then sekarang back again to vintage lagi. Kan sekarang tuh banyak banget yang pakai kaos-kaos band Metallica, Led Zeppelin yang oversize terus dipaduin sama sweatpants gombrong kan keren juga kan gitu. Balik lagi ke situ. Jadi sebenarnya tuh fashion yang aku suka sih yang kedua gitu, dari movie and then bergerak ke fashion gitu. Itu aku yang kedua. Aku suka banget itu fashionnya. Kalau kamu? Kalau aku apa ya? Mungkin kalau misalnya diurutin aku tuh juga jadi bingung ya gitu ya. Ya tapi fashion iya sih, true gitu loh. True ya. Dari fashion maksudnya kayak kalau di aku mungkin efeknya dari fashion itu kayak ke kitanya, kitanya kayak oke. Karena kan kamu tahu sendiri kan ya, dulu aku kan anaknya sangat amat diem dan ya itulah. Jadi dance tuh maksudnya fashionnya itu kayak bikin kita tuh pede. Iya, salah satu bikin pede. Dan mau nggak mau lu punya topik kan pasti kan kayak sama teman-teman kayak oh ya baju ini lo lihat nggak sih nonton ini segala macam ya kan. Bisa gitu. jadi bahan obrolan. Iya gitu loh. Gitu. Terus satu lagi tuh yang ini sneakersnya. Oh ya. Aduh saya tidak bisa. Oh my god sepatu. Oh iya I tidak love bisa diiniin gitu loh. Tidak bisa. Itu kan masuknya fashion kan sepatu. Iya benar-benar. Itu tuh bisa tiap bulan tuh kayak beli. Bener-bener beli gitu yang kita suka gitu dulu. Tuh, apa yang dulu? Sepatu apa topi? Kan zaman dulu sempet tuh orang ngumpulin topi. Dua-duanya. Dua-duanya. Kebetulan saya dua-duanya gitu. Jadi topi pun banyak pilihannya kan, tapi biasanya dari brand tertentu gitu. Jadi yang aku suka tuh cuma ada 2 brand. Yang dulu kan seperti yang ini ya, flat no? Iya, yang flat gitu. Nah, yang flat juga kan itu maksudnya merek brand si topinya tuh ada 2 brand yang memang aku suka. Tipenya itu ada yang snapback. Nah kalau snapback itu sama fitted itu bisa jadi gini. Ini yang sering orang salah nih. Snapback, topi yang brimsnya lurus itu disebut snapback. Belum tentu. Snapback itu yang bisa diatur gede kecilnya itu snapback gitu. Jadi kalaupun dia flat tapi dia nggak bisa diatur itu namanya fitted. Bukan snapback. Jadi memang kalau yang fitted itu memang udah ada ukuran yang sesuai ukuran kepala. Nah kalau snapback tuh bisa kita atur sendiri. Nah banyak tuh orang yang sering kebalik tuh di situ tuh. Itu dia ilmunya. Ya pokoknya pada saat dulu kan koleksi kayak ya yang kemarin sempat kita ceritain juga di Let's Go 2022 episode 40. Ya itu aku tuh dulu sebulan tuh bisa ngumpulin 3-4 sepatu gitu. Kecuali kalau misalkan let's say di di website tertentu nih katakanlah Jordan gitu. Kan dia raffle tuh. Rilis gitu kan, berdasarkan rilis. Nah kita biasanya tuh udah tahu tuh dari sebulan 2 bulan sebelum itu kita udah tahu tanggal sekian ada raffle di Senayan misalkan. Dulu di Senayan masih ada. Nah itu aku nabung tuh. Ya dulu ya ampun. Bener asli itu 2 bulan itu tuh aku nabung bener-bener nabung buat ikutan raffle. Ya walaupun gak dapet tapi seru-seruan aja karena yang datang ke situ adalah orang-orang yang suka banget sama si Jordan ini kan gitu. Dan diwajibkan biasanya tuh pakai salah satu seri dari sepatunya dia untuk raffle. Jadi kalau lu nggak pakai sepatu yang merek itu pada saat raffle lu nggak akan dapet raffle-nya. Itu seru sih. Itu seru banget. Dari pagi mall belum buka itu kita udah ngantri. Bener-bener udah ngantri. Itu seru banget. Nah tahu yang kayak begitu-gitunya ya dari menari. Dan itu juga menjadi salah satu yang menginspirasi aku untuk menari karena dari segi tampilan look fashionnya tuh kayak keren aja gitu. Bener-bener keren banget. Kayak kamu kan kayak gini deh. Pernah kebayang nggak nari pakai heels? Sedangkan dulu kan sebelum kita belajar nari kan heels itu kan dipakai cuma buat gimana sih ke pesta, gitu kan? Iya, for your information dari dulu aku jalan-jalan tuh selalu pakai heels dan aku nggak pernah kepikir gitu. Gue nari pakai ini gimana caranya? Ya kan? Sedangkan jalan aja udah capek kan? Jalannya udah pegel. Nah, tapi gitu. Kalau udah nari lupa semua. Beneran.
Kalau udah nari lupa semua. Pokoknya berasanya kayak wow, and then abis itu baru kan pegel. Iya bener. Pegelnya belakangan. Bener, pegelnya belakangan gitu. Nah yang itulah yang kayak keren aja nih gitu kan, kayak item-item atau misalkan full color gitu, hip hop style gitu kan. Dari fashionnya justru ngebawa kayak apa ya, berasa keren. Iya, ya berasa kan? keren And then gitu jadi loh. apa ya confidence-nya naik. And then Bener. kayak apa sih, mungkin ngedorong supaya dari kitanya yang tadinya malu ini kayak jadi punya karakter. Punya gitu kali karakter, ya, kan? bener, Kayak play bener. karakter, jadi kesannya kayak ya. Iya dulu tuh kayak, dulu kan ada dancer-dancer luar negeri kan. Gitu loh, kita kan pasti kiblatnya juga otomatis ya yang di Indonesia juga nggak kalah bagus. Sekarang juga banyak banget dancer yang bagus-bagus dan teman-teman kita juga kayak gila gue keren banget, gue pengen banget ikut open class lu gitu kan, yang kayak gitu banyak. Cuman kan dulu kan di awal kita menari kan dulu kan kiblatnya ke luar negeri kan.